Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Taib ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Renungan Malam bersama Al-Iman TV, dan materi kita seperti biasanya pada Rabu malam kita akan mempelajari Kitab Tauhid karya Al-Imam wa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan insyaallah pada pembahasan yang baik ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu bab yang ke-60 bab maja'a fi munkiri al-qadar, bab seputar mengingkari qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas bab seputar orang yang mengingkari takdirnya Allah, orang yang mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya supaya kita ini beriman dengan takdir Allah, karena mengimani takdir itu bagian dari arkanil iman, bagian dari rukun iman yang mana kaum muslimin wajib memegangnya. Kalau orang nggak beriman sama takdir, maka runtuhlah keimanannya. Maka kita akan mempelajari bab mengingkari takdir. Ini bagaimana hukumnya dan bagaimana perinciannya, nanti kita akan menjelaskan. Kita baca dulu. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab ini semoga Allah merahmati beliau. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Walladzi nafsu Ibni Umar biyadihi." Demi Allah yang jiwanya Abdullah bin Umar ada di tangannya. "Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya seseorang memiliki sebesar gunung Uhud berupa emas, seandainya seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah untuk perjuangan di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu, Allah tidak akan menerimanya, hatta yu'mina bil qadar, sampai orang tersebut beriman dengan qadar atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang amalnya banyak kayak apapun, dia melakukan amal soleh kayak apapun, kalau dia enggak beriman dengan takdirnya Allah, maka Allah tidak menerimanya. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah bin Umar berdalil dengan firman Allah atau berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman adalah antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kau harus beriman dengan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kau harus beriman dengan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan beriman dengan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan wajib beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya mengimani takdir. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, seorang seandainya memiliki emas sebesar gunung Uhud, dia gunakan berinfak di jalan Allah, maka ketahuilah Allah tidak akan menerima infak itu
sampai orang itu harus beriman dengan takdirnya Allah. Kalau sampai kita nggak beriman sama takdir, maka percuma amal yang kita lakukan. Dan Rasulullah sudah mengatakan bahwa pondasi iman atau pilar-pilar keimanan itu ada 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman pada hari akhir, dan beriman dengan takdirnya Allah. Penting. Orang itu kalau nggak beriman dengan takdir, maka hidupnya akan gelisah. Jika ditimpa musibah, kemudian dia nggak beriman dengan takdirnya Allah, dia akan memutar otaknya dan mengatakan, seandainya saja tadi aku nggak melakukan ini, tentunya nggak akan terjadi ini. Seandainya saja aku tadi. Gelisah hidupnya. Adapun orang yang beriman dengan takdirnya Allah, hatinya akan lapang. Kalau tertimpa musibah, dia mengatakan qadarullah atau qaddarallah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Hatinya akan tenteram. Ya ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset dari dirimu enggak akan menimpamu. Yakin bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, tentang masalah takdir, sebelum kita baca lebih lanjut tentang masalah takdir ini, perlu kita pelajari bahwa manusia dalam perkara beriman kepada takdir, manusia terpecah menjadi 3 golongan. Ya, dalam masalah takdir, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah al-ghulat fi inkaril qadar. Orang yang berlebihan dan dia menolak adanya takdir. Ini kelompok yang pertama. Mungkiri al-qadar, yang menolak, mengingkari, tidak beriman dengan takdir Allah. Kelompok ini diistilahkan oleh para ulama sebagai al-qadariyah. Kelompok al-qadariyah, yaitu kelompok yang mengingkari takdir. Mereka berpendapat innal insana yaf'alu bikhtiyarihi, yanamu wa yusalli wa ya'kul wa yakum wa yaq'ud bikhtiyarihi. Manusia melakukan apa saja ini sesuai dengan kehendaknya, pilihannya. Dia mau makan, mau tidur, gak ada takdirnya Allah. Innal abda mustaqillun bi amalihi laisallahu fihi qudra wala ikhtiyar. Sesungguhnya seorang hamba itu berdiri sendiri dalam menentukan amalnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Jadi menurut orang yang pertama, yaitu Qadariyah, orang yang mengingkari takdir, gak ada takdirnya Allah itu. Seorang mau kaya, mau miskin, mau jadi dokter, mau jadi nelayan, mau jadi petani, mau jadi juru parkir, mau penjual di pasar, mau pemulung sampah, mau jadi tentara, mau jadi presiden. Menurut golongan pertama ini gak ada takdirnya. Allah gak menakdirkan ini orang akan jadi dokter, akan jadi petani, jadi tentara, gak ada. Terserah manusianya sendiri-sendiri. Karena menurut orang Al-Qadariyah ini, al-insan mustaqillun bi amalihi. Manusia itu berdiri sendiri, independen, gak ada sangkut pautnya sama Allah. Haula'i nufatu al-qadar. Mereka inilah kelompok yang meniadakan takdirnya Allah. Menganggap bahwa takdirnya Allah itu tidak ada. Mereka berdalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka berdalil bahwa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, menurut kelompok Al-Qadariyah ini berarti nggak ada takdir. Manusia itu mau kaya, mau miskin, terserah dia. Mau jadi dokter, mau jadi seorang pelayan, nggak ada sangkut pautnya sama Allah. Allah nggak menciptakan takdir menurut mereka. Apa yang terjadi ya terserah manusianya. Ini kelompok yang pertama, yang mana diistilahkan oleh para ulama, mereka ini adalah kaum Al-Qadariyah, nufatul qadar, orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada takdirnya Allah.
Ya, jadi apa yang terjadi ya karena manusia itu. Dia mau jadi orang pinter, apa mau jadi orang bodoh, nggak ada takdirnya dari Allah. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang nomor 2 adalah kelompok yang diberi nama Al-Jabariyah atau Al-Jabriyah. Ini haulai ghulatun fi isbatil qadar. Mereka adalah kaum yang berlebihan dalam menetapkan takdirnya Allah sampai-sampai mencabut dari manusia ini pilihan dan kuasa dan iroda. Jadi manusia ini nggak ada keinginan. Manusia nggak punya kemampuan. Semuanya itu apa kata Allah. Mereka berlebihan dalam menetapkan takdir. Jadi kalau ada manusia berzina, ya karena Allah mentakdirkan berzina. Mereka meniadakan pilihan bagi manusia. Manusia itu nggak punya pilihan. Kalau Allah sudah mentakdirkan berzina, ya berzina. Nggak ada daya dan upaya. Menurut orang Jabriyah ini manusia adalah wayang-wayangnya Allah. Menurut orang Jabriyah ini manusia itu ibarat ar-rih fi mahabbir rih. Manusia itu ibarat kapas diterpa angin kencang. Dia mondar-mandir ke sana kemari, terserah arah angin yang menerpanya. Ini kelompok Jabriyah. Kelompok yang menganggap manusia ini majbur. Gak bisa berbuat apa-apa. Dia mau zina, mau mencuri. Dia mau jadi orang baik. Dia mau orang jelek. Dia berzina, dia mencuri. Ini takdirnya Allah. Berlebihan sampai salah dalam memahami takdir. Ya. Ini kelompok yang nomor 2. Ini juga tidak benar kelompok ini. Mereka berdalil juga, ya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi menurut orang Jabriyah ini manusia ini abang hijau, merah, hijau, putih, apa kata Allah? Dia berzina, dia sholat, sudah ditakdirkan semuanya. Sampai maksiat-maksiatnya sudah ditakdirkan. Sampai melakukan amal soleh sudah ditakdirkan. Semuanya. Manusia nggak punya kekuasaan. Manusia hanyalah seperti kapas di tengah hempasan angin kencang. Ini kelompok yang nomor 2, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan meniadakan takdir, maka yang kedua ini menetapkan tapi ekstrim dalam menetapkan. Dan ini nggak benar. Pemikiran Jabriyah, pemikiran bahwa manusia ini wayang-wayangnya Allah, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya pilihan, nggak punya kuasa, ini tidak benar karena ini melanggar beberapa hal. Yang pertama, konsekuensi dari pemikiran Jabriyah ini, annallaha yadlim al-ibad haitsu yu'aqibuhum ala amrin laisa bistita'atihim. Kalau kita berpedoman dengan pendapatnya Jabriyah ini, berarti Allah zalim. Karena Allah telah menghukum seseorang padahal dia nggak memiliki kuasa. Karena menurut keyakinan Jabriyah, orang berlaku maksiat karena takdirnya Allah. Kalau seperti itu, berarti Allah zalim dong. Ya, ini nggak benar pemikiran Jabriyah ini. Kedua, anallah yuthibul insana bi ghairi fi'lin minhu aw hadza aw li'annahu majburun ala fi'lihi. Terus apa gunanya Allah memberikan pahala kalau memang kenyataan manusia itu sudah majbur, terpaksa? Apa kata Allah? Di apa gunanya surga dan neraka? Ya, kalau memang manusia ini ditakdirkan berzina, ini ditakdirkan sholat, terus apa gunanya ancaman Allah? Wong Allah sendiri yang menjadikannya kok. Nah, ini tidak benar. Ya, intifa'u hikmatullah bisyara'. Ya, ini juga meniadakan hikmah Allah dalam pensyariatan. Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji manusia siapa yang paling bagus amalannya. Sedangkan pemikiran Jabriyah ini, manusia itu ibarat wayang. Ya, mau zina, dia nggak salah, yang salah Allah. Karena Allah yang mentakdirkannya berzina. Ini pemikiran Jabriyah. Ya, dan ini tidak benar. Ya, tidak benar. Ini juga nggak benar yang nomor 2 ini. Karena berlebihan dalam menetapkan takdir sampai salah.
Makanya ada orang di zamannya Umar bin Khattab, dia dipersaksikan telah mencuri. Ada saksi, orang ini mencuri, ditangkap, dibawa ke khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Maka maling ini atau pencuri ini berhujjah di hadapan Umar bin Khattab, berdalil dan berkata, ma saroktu illa biqadrillah. Wahai khalifah, aku ini nggak mencuri kecuali sudah ditakdirkan Allah. Jangan salahkan aku. Wong manusia itu ibarat wayang. Aku mencuri ini ya karena takdirnya Allah. Ini terjadi seperti itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ada orang mencuri, diadili, dibawa ke Khalifah Umar, terus dia berdalil, berargumentasi. Wahai Amirul Mukminin Khalifah, jangan kau hukum aku, karena tidaklah aku mencuri ini kecuali sudah ditakdirkan Allah. Aku gak mungkin mencuri kalau gak ditakdirkan Allah. Jadi jangan salahkan aku, ya memang karena Allah mentakdirkan aku mencuri. Dia berargumen seperti itu. Ini pemikiran Jabriyah namanya. Maka kata Umar bin Khattab, ini cerdasnya Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, wa nahnu naqta'uka biqadarillah kadzalik. Kalau begitu, ya sudah, kami juga akan memotong tanganmu dengan takdirnya Allah pula. Jadi kan dia kan berhujjah, ya saya ini berzina sudah ditakdirkan Allah, saya ini berzina atau mencuri sudah ditakdirkan Allah. Kata Umar, ya sudah kalau gitu kita juga motong tanganmu karena takdirnya Allah. Ya. Jadi ini pemikiran yang tidak benar. Nah, sekarang yang nomor 3 adalah yang benar. Ya, kalau yang pertama tadi kan Qadariyah meniadakan takdir. Yang nomor 2 Jabriyah hulu ekstrim dalam menetapkan takdir sampai merampas kuasa, keinginan, masyiah dari hamba. Hamba dianggap gak ada daya dan upaya. Berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir sampai salah. Lah yang benar ya pendapat yang nomor 3. Yaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa daiman Ahlus Sunnah wal Jamaah wasat baina al-firaq. Selalu Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah dari orang-orang yang tersesat. Ahlus Sunnah tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi Ahlus Sunnah selalu di tengah, wasat. Ahlus Sunnah tawassatu baina ta'ifataini fa amanu bi ilmillah wa kitabatihi wa masyiatihi wa khalqihi. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Mereka meyakini ilmunya Allah, catatan Allah, kehendak Allah, penciptaan Allah, takdirnya Allah. Wa anna lil abdi ikhtiyaran wa qudratan ala fi'lihi. Tetapi manusia juga punya kekuasaan, punya kuasa, punya pilihan. Dia melakukan amal kejelekan, apa amal kebaikan, ada pilihan, gak terpaksa. Berbeda dengan pikirannya Jabriyah. Manusia kalau berzina yang salah Allah, karena Allah menakdirkannya berzina. Adapun Ahlus Sunnah enggak. Ya, Ahlus Sunnah tengah-tengah. Bahwa Ahlus Sunnah percaya dengan takdirnya Allah, tetapi Ahlus Sunnah juga tidak meniadakan sifat ikhtiar atau pilihan bagi manusia. Manusia berhak memilih. Ya, masyiah wal irada ya ditetapkan kepada hamba bagi Ahlus Sunnah. Fajama'u bainan nusus wa wafaqu bainal ma'qul wal manqul. Fa Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan dua dalil. Jadi Qadariyah ngambil dalil sepotong, Jabriyah mengambil dalil secara sepotong. Datang Ahlus Sunnah menggabungkan dua-duanya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabb bukan itu ya, ayat yang mengatakan bahwa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan orang-orang yang bersedekah, berinfak, bertakwa, percaya pada kebaikan hari kiamat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan dalam kebaikan. Dan di situ ada sebab akibat. Manusia itu kalau condong kepada kebaikan, maka Allah akan mudahkan dalam kebaikan. Tapi kalau orang itu jelek, maka Allah pun akan jelekkan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka ingin menyimpang, maka Allah jadikan dia menyimpang sekalian. Jadi manusia tetap punya pilihan, tetapi tetap takdirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah pertengahan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, beriman sama takdir itu memiliki
al-maratib atau memiliki jenjang atau tingkatan. Mohon maaf, saya minum dulu. Bismillah. Bismillah. Taib. Jadi takdir atau maratibul qadar, tingkatan qadar, tahapan-tahapan takdir. Yang pertama al-ilmu, yakni bi an tu'mina bi annallaha ta'ala alima kulla syai' jumlatan wa tafsilan. Jadi tahapan dalam beriman kepada takdirnya Allah, yang pertama tahapan ilmu. Wajib kita mengimani bahwa segala sesuatu ini nggak keluar dari ilmunya Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam jagat raya ini nggak akan keluar dari ilmunya Allah. Allah tahu semuanya. Ini tingkatan pertama dari takdir. Al-ilmu. Bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya, dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 56. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah memiliki kunci-kunci ghaib. Tidak ada yang tahu ilmu ghaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di laut dan apa yang di daratan. Allah tahu apa yang ada terjadi di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh daun dari batangnya kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah ada biji-bijian di gelapnya bumi, di perut bumi yang gelap gulita, baik basah maupun kering, tidaklah ada itu kecuali sudah ada dalam catatan Allah. Semua ini sudah tidak luput dari ilmunya Allah. Itu tingkatan pertama, al-ilm. Tingkatan yang kedua adalah al-kitabah, bahwa segala sesuatu ini dicatat oleh Allah. Tidak ada kejadian di muka bumi yang keluar dari catatan Allah. Ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab. Tidakkah kau tahu bahwa Allah ini mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Perhatikan, inna dzalika fi kitab. Segala sesuatunya itu sudah dicatat oleh Allah. Semua yang terjadi di muka bumi jagat raya ini sudah dicatat oleh Allah. Gak ada yang luput dari catatan Allah. Itu tingkatan kedua dari takdir. Tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Jadi segala sesuatu ini gak akan keluar dari kehendaknya Allah. Manusia boleh berkehendak, setan berkehendak, jin berkehendak, semua bisa berkehendak. Tetapi kehendaknya Allah lah yang terjadi. Jadi gak ada kejadian di jagat raya ini yang keluar dari al-masyiah, yaitu kehendak Allah. Ini yang nomor 3. Adapun yang nomor 4 adalah al-khalaq, penciptaan. Tidak ada di jagat raya ini yang keluar dari ciptaannya Allah. Dalilnya yaitu surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi sampean panjenengan kalau mau iman dengan takdirnya Allah, caranya satu, mengimani ilmunya Allah, bahwa kejadian di jagat raya ini nggak akan keluar dari ilmunya Allah. Yang kedua, meyakini Alkitabat, catatan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini sudah dicatat oleh Allah. Yang nomor 3 yaitu al-masyiah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki itulah yang terjadi. Nggak ada sesuatu yang keluar dari apa yang dikehendaki Allah. Nggak ada. Yang nomor 4 al-khalaq, bahwa alam semesta jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta yang lain. Itu 4 tingkatan al-qadar. Nah, sekarang ikhwatal iman, kita baca kitabnya. Taib, kita baca lagi. Wa an Ubadah ibn Samit
radhiyallahu taala anhu qala li ibnihi, Abdullah bin Samit, seorang sahabat Nabi yang mulia, berkata kepada anaknya, ya bunayyah, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Perhatikan, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit ini beliau menasihati putranya, menasihati buah hatinya dan mengatakan, wahai anakku, kau tidak akan merasakan manisnya iman hatta ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wahai anakku, kau tidak akan berhasil mencicipi manisnya iman sampai engkau tahu dan sampai engkau yakin bahwa apa yang menimpamu tidak akan bakal meleset dari dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan wajib kamu ketahui, imani, apa yang meleset dari dirimu enggak akan tertimpa kepadamu. Sami'tu Rasulullah yaqul. Kemudian kata Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna awwal ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam, pena. Jadi pertama kali yang diciptakan Allah itu al-qalam, pena. Kemudian faqala lahu, kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah, catatlah wahai pena. Faqal rabbi wa madza aktub. Maka pena mengatakan, ya Allah, madza aktub, apa yang harus saya tulis? Apa yang saya catat? Qal, maka Allah berkata, uktub maqadir kullasyai. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Tulislah, ya, tulislah ketentuan-ketentuan atau takdir-takdir Allah pada segala sesuatu. Hatta taqumas sa'as, sampai hari kiamat. Ya bunai, sami'tu Rasulullah yaqul, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa mati dalam keadaan selain ini, selain iman sama takdir tadi, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Jadi orang nggak percaya sama takdirnya Allah bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat li Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad, inna awwal ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Fajaratil kasaa uktub. Faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'a bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat, tulislah semuanya. Jadi nggak ada yang luput dari ilmu dan pantauan Allah dan catatannya Allah, nggak ada. Nggak ada yang meleset dari apa yang sudah Allah tulis. Wa fi riwayatin libni Wahab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahullah binnar. Barang siapa tidak beriman dengan takdirnya Allah, maka baik yang baik maupun yang takdir yang buruk, maka Allah akan membakarnya di neraka. Fal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masalah takdir ini penting. Jangan sampai kita ini nggak beriman sama takdir. Nah, beriman sama takdir itu penting, akan melegakan dada kita. Kalau kena musibah, ingat bahwa ini sudah Allah Subhanahu wa taala catat dan ini nggak akan keluar dari apa yang Allah tentukan. Kemudian dalam hadis yang lain, fafil musnad was sunan ani ibni Dailami qal ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku pernah datang ke Ubay bin Ka'ab. Fakultu, aku berkata kepadanya, fi nafsi syai'un minal qadar, di dalam diriku ada syak,
ada prasangka, ada was-was tentang masalah takdir ini. Ada sesuatu yang mengganjal tentang takdir. Fahaddisni bi syai'in la'allallahu yudhibahu min qalbi. Tolong nasihati aku, sampaikan sebuah hadis atau ucapkan sesuatu kepadaku sehingga Allah menyingkirkan was-was di hatiku ini. Faqalah, maka Ubay bin Ka'ab berkata, menasihati orang yang minta nasihat tadi, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhaba ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar." Seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai kau beriman dengan takdir. Wa ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan kau harus tahu bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan sebaliknya apa yang Allah takdirkan meleset gak akan menimpa dirimu. Walau seandainya engkau mati di atas selain itu, lakunta min ahlin nar, maka kamu akan menjadi penduduk neraka. Qal, kemudian kata Ibnu Dailami, aku datangi Abdullah bin Mas'ud, aku datangi Hudzaifah ibn Yaman, aku datangi Zaid bin Sabit. Fakulluhum, semuanya menasihatiku dengan nasihat yang sama. Ya, tentang takdir tadi itu. Seandainya kamu berinfak sebesar gunung Uhud, tapi kamu gak iman sama takdir, maka Allah gak menerimanya. Dan kamu wajib yakin apa yang Allah takdirkan menimpamu gak akan meleset dari dirimu. Dan apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu gak akan bakal menimpamu. Jika kamu meyakini selain ini, kamu menjadi penghuni neraka. Dan ini ternyata tidak hanya nasihat Ubay bin Ka'ab. Ini juga nasihatnya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn Yaman, Zaid bin Thabit, dan semua orang yang didatangi oleh si penanya itu dari kalangan sahabat menfatwakan hadis yang sama. Itu hadis riwayat Imam Hakim dalam sahihnya. Nah itu ya. Kemudian terakhir sekarang kandungan bab. Nah, kandungan bab yang pertama, bayanu fardil iman bil qadar. Keterangan tentang, ini yang pertama ya, keterangan tentang wajibnya beriman dengan takdir. Ini poin pertama, kandungan dari yang kita sampaikan tadi. Ini kesimpulannya ya. Kemudian yang nomor dua, bayanu kaifiyatil iman bihi. Keterangan tentang cara beriman dengan qadar. Ya, wajib beriman bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset dan apa yang meleset tidak akan menimpamu. Harus iman ya. Dengan 4 tahapan tadi itu, dengan ilmunya Allah, kitabannya Allah, catatan Allah, kehendak Allah, dan yang terakhir tadi adalah penciptaan Allah. Kemudian yang bertiga, ihbat amaliman lam yu'min bihi. Amal ibadah seseorang akan sia-sia dan hancur jika dia tidak beriman dengan takdir. Yang nomor 4, al-ikhbar bi anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'mina bihi. Disebutkan sebuah keterangan bahwa seorang tidak akan menjumpai, tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai beriman dengan takdirnya Allah. Yang nomor 5, dzikru awal ma khalaqahullah. Dicantumkan dalam penjelasan di awal tadi bahwa dicantumkan makhluk yang pertama kali diciptakan Allah, yaitu apa? Al-qalam, pena. Kemudian yang nomor 6, annahu jara bil maqadir fi tilka sa'a ila qiyamis sa'a. Diberitahukan dalam hadis tadi bahwa perintah Allah menulis ketentuan sampai hari kiamat. Jadi pena tadi disuruh nulis apa yang akan terjadi semenjak itu sampai hari kiamat. Semuanya nggak ada yang keluar dari catatannya Allah. Yang nomor 7, bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berlepas diri dari orang yang, karena Rasulullah tadi mengatakan falisa minni, bukan golonganku orang yang nggak iman sama takdir. Berarti di sini kan menunjukkan Rasulullah berlepas diri dari orang yang mengingkari takdir. Yang nomor 8, adatus salaf fi izalati syubha bi su'alil ulama. Sudah menjadi kebiasaan para salaf dulu, kalau mengalami kebimbangan, was-was, dia datang kepada para ulama. Seperti tadi itu, ada seorang yang was-was, pengen dinasihati tentang takdir, maka datang ke Ubay bin Ka'ab, datang ke Abdullah bin Mas'ud, datang ke Hudzaifah ibn Yaman. Maka ini menunjukkan ke orang itu kalau nggak tahu harus tanya ke ahlinya. Kemudian yang terakhir, annal ulama ajabuhu bima yuzilu syubha wa dzalika annahum nasabul kalam ila Rasulillahi faqat. Para ulama dulu itu kalau menjawab
tujuannya untuk menghilangkan syubhat. Seperti orang tadi kan bingung masalah takdir. Maka para ulama menjelaskan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah untuk menghilangkan syak wasangka tersebut. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.